lagi, iya. Dengan Kaina, Kabara dan Kak Kaina. Ya, Kak Ina juga sama loh namanya. Oke, gimana nih adik-adik? Udah pada siap belum? Kita mau impa pada pagi hari ini. Udah pada mandi belum ya Kak kira-kira? Kayaknya udah tuh, udah pada wangi, pada rapi, kelihatan tuh dari muka-mukanya. Gimana Alkitabnya adik-adik? Ya, siapin Alkitabnya. Jangan lupa siapkan hatinya loh Kak. Iya bener banget, itu yang terpenting. Kita akan memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa nih per sektor ya. sapa-sapa dari sektor 1 ya. Hai Iya. Rafael, hai Zora, hai Valeska, ada Rowena, ada Sevanya. Oke, di sektor 2, halo Justin, Kalista, Aldo. Ada sektor 3 nih Kak, ada Ade Dev, Gaby, Risail, Vio, Rahel, dan Angel. Dari sektor 4 nih, ada Jeremy, Leon, Joel, Keke, Diandra, Iona, Maira, Johannes, and Jessica. Sektor 7 dan 9 ada Brian, Rehan, Nea, Brianna, Christabel, Sena, dan Derby. Berikutnya ada sektor 8, ada Ana, Gevi, Darius. Di sektor 10 ada Vero, Rahel, Levan, dan Senita. Sektor 11, Mika, Alan, Alter, Jonathan, Shalom. Di sektor 12 ada Gaby, hai Gaby, ada Tessa, ada Desire, ada Monica. Lanjut. Sektor 13 nih, wah paling banyak nih. Halo semuanya, sektor 13. Mau sebutin satu-satu? Oh iya dong. Oke. Ada Matthew, Ada Lukas, Valerie, Ilori, Selom, Risa, Darren, Marvel, Krista dan Eger, Reva, Karen, Grace, Gloria. Willy, and Mark. Oke. Nah, sektor 14 nih. Ada Matthew, Boaz, Oval, Hannah, Maira, Israel, dan Hosea. Oke, di sektor 15 ada Gabriel and Kimberly. Nah, sektor terakhir Kak, ada Oke. Devan dan Excel. Excel, iya. Hai semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh dulu ya Kak. Oke, kita saat teduh dulu. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita saat teduh. Oke. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, coba lihat Kak Ina pakai baju apa ya? Baju apa Kak? Apa nih? Baju coklat. Pakai baju kebaya. Oh, kebaya. Tapi kan warnanya coklat. Warnanya memang coklat. Kalau Kabara, pakai baju apa ya? Nah, kita berdua ini pakai baju daerah loh. Daerah dari Jakarta kayaknya ya Kak ya? Iya, adat Betawi. Pakai peci juga. Kalian mau tahu nggak kenapa kakak-kakak pakai baju ini? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Besok kita mau ngadain apa ya Kak? Perayaan apa sih? Besok tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Iya benar banget. Jadi kita akan menyambut perayaan 17-an Kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia. yang keberapa yo? Coba ada yang tahu? Yang ke 75. Iya benar banget. Jadi style kita kayak gini ya. Biasanya ya adik-adik ya, kalau dulu di sekolah ya, kalau lagi 17-an Agustus kita biasanya pakai baju ini ya, pakai baju daerah adat masing-masing loh ya adik-adik ya. Iya ada tuh sekolahnya. Ingat kan? Dulu ada yang pakai baju Bali. Oh iya benar pakai banget. baju Ambon, pakai baju Manado ya. Pasti rame lah. Semuanya biasanya rame, di banyak deh, sekolah. banyak, iya. Jadi ya kalau adik-adik nanti mau pakai baju ini boleh, kita bisa berfoto-foto bareng. Oke. Kita mau Nyanyikan lagu lagu pertama nih. Ya sama-sama. Iya. Kasih tahu dong adik-adik. Kita pujian pembukaan dari lagu Kita Kerja Sama-sama medley di Pintumu. Kak Ina musik. Kita kerja sama-sama
kita mau doa pembukaan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini, kami Tuhan, anak-anak-Mu ingin beribadah Tuhan, beribadah online di IMPA online kami Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, siapkanlah pikiran kami Tuhan. Biarlah kami fokus Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang Tuhan untuk di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai IMPA kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, Oke. kita mau menyanyikan sebuah lagu lagi nih Kak. Iya, Kita dari buka mana? Hidup cerianya. Hidup Ceria 215. Dengar hai kawanku. 2, 1, 5. Ya. Yuk. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita akan membaca Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Udah dapat semua ya adik-adik ya? Ya. Nah, Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Kita baca berbalasan ya. berikutnya tentang pelajaran dari sejarah. Kaina baca yang ayat ke dalam dan adik-adik yang Keluar. Oke. nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendangkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya, untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Oke, Mazmur ini menceritakan tentang supaya kita tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Oke, bener banget Kak. Nah, adik-adik, untuk yang punya kerinduan memberikan kesaksian pujian, kalian boleh minta mama papanya atau kakak-kakak layan, punya kakak-kakak layannya di sini nih, yang suka nyanyi, suka baca puisi, boleh dikirim kemari. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian ya. Di? Iya, kita mau ada kesaksian nih dari adik-adik klien kami yang udah dikirim ya Kak ke videonya. Yuk, Oke. kita lihat bersama-sama. Selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Benaya. Saya akan memainkan lagu King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bedek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan
ya. Ya, ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Hinggaku semakin mendalam. Kita akan ke ayat hafalan ya adik-adik. Ya, bener banget. Kita mau ayat hafalan. Masih pegang Alkitabnya? Masih dong Kak Bara. Ya, siapkan Alkitabnya. Untuk Batita dan anak TK, Dari mana, Kak? 2 Korintus 5 ayat 19b. Oke, 2 Korintus 5 ayat 19b. Untuk yang Batita dan TK. Udah ketemu belum? Udah kali kayak ya? Udah semuanya, ayo. Untuk anak Batita ya dan anak TK, Ayo kita baca dulu yuk sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 19. Oke. 2 Korintus 5 ayat 19b. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Gampang kan adik-adik? Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 19b. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekarang untuk anak kecil ya Kak Bara? Iya, untuk anak kecil dan anak tanggung. Dari mana, Kak? Kita buka Markus 16 Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Ayo Kak Ina. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, kita baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi. Mazmur 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke adik-adik, hafalin ya, baru kirim ke sini ya. Oke. Yang ada di sini nih, di bawah ini nih. Adik-adik bisa lihat. Oke? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu. Baca kitab suci. Udah Oke. pada tahu semua pastikan lagunya. Yuk, kita Kak pakai Ina, kayaknya ya. musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. The Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah, in the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita siapkan dulu hati kita dan juga Alkitab kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 28 ayat 17
sampai 29. Nah, kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada hari Minggu ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami membaca firman Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Diamkanlah suara-suara di dalam hati kami ya Tuhan, kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Setelah kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, kakak mau tanya, Kisah Para Rasul siapa yang tulis?
Betul, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Lukas menulis Kisah Para Rasul, dia membagi menjadi 2. Kisah Para Rasul 1 sampai 12 menceritakan tokoh kesaksian Petrus. Dan Kisah Para Rasul 13 sampai 28 yang diceritakan tokoh kesaksiannya adalah Paulus. Nah, bacaan kita ini dari Kisah Para Rasul 28 berkisah mengenai Rasul Paulus yang berada di mana adik-adik? Berada di kota Roma. Kota Roma ada di mana? Ada di Italia. Ini coba kita lihat petanya nih. Kota Roma ini terdiri dari beraneka ragam adat istiadat, suku bangsa, budaya, kepercayaan. Bukan hanya orang Yahudi saja, tapi kompleks di sana, sama seperti di negara Indonesia ini. Nah, ngapain ya Rasul Paulus di sana? Rasul Paulus itu dia ingin memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Mengenai siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu harus diberitakan? Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, menyelamatkan adik-adik melalui apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, untuk itu kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja. Tidak cuma hanya kepada saudara seiman saja, bahkan kepada semua orang, semua telinga yang mendengar. Pada saat itu, pada saat Paulus di Roma ini, Paulus ini kondisinya tuh dia sebagai tawanan. Kenapa ya ditawan? Itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengikut Tuhan dalam mewartakan Injil Tuhan, dalam mewartakan Injil keselamatan. Pasti banyak rintangan, banyak kesulitan, banyak tolakan, dicelakakan, bahkan sampai dia dipenjara. Tapi untungnya pas dia di Roma ini, dia menjadi tawanan rumah. Jadi tidak di penjara yang di dalam sel begitu ya adik-adik. Jadi Rasul Paulus tetap bisa mewartakan firman Tuhan kepada siapa saja. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah mendengar Rasul Paulus itu mewartakan firman Tuhan. Jadi mereka ingin melihat, ingin mengetahui lebih lagi siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, Paulus dengan semangat dia memberitakan firman Tuhan. Jadi walaupun dia tuh menjadi tahanan rumah, dia tidak merasa putus asa, dia tidak merasa takut, dia tidak merasa gentar, dia nggak merasa aku udah males, kok jadi pengikut Tuhan begini amat ya, malah di penjara. Tidak, Paulus tetap merasa sukacita. Iya, karena apa? Karena dalam hatinya ada Roh Kudus. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, dalam hati kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu dia yang akan membuat kita tetap sukacita walaupun ada tantangan dan tolakan. Nah, pada saat itu Rasul Paulus banyak memberitakan firman Tuhan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan maupun dari saudara-saudaranya sendiri bangsa Yahudi. Bahkan dari saudara-saudaranya sendiri dia banyak mengalami penolakan. Dari saudara-saudaranya sendiri dia diadukan kalau dia tuh katanya membawa ajaran yang nabi-nabi lain gitu. Dia membawa, pokoknya dia sering difitnah
sampai akhirnya dia dijadiin tawanan kota itu. Walaupun dia berada dalam rumah tahanan, tapi bukan rumah yang di penjara gitu, bukan. Ini maksudnya rumah betul. Dia sering menerima banyak orang datang ke rumahnya, dan dia menjelaskan tentang berita keselamatan itu, kadang dari pagi sampai malam dengan penuh semangat. Dan ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi itu tidak membuat dia tuh lemes, tidak membuat dia sakit hati, tidak membuat dia putus asa. Tapi dia tetap semangat memberitakan firman Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Kalau kita bagaimana adik-adik? Kalau kita sekarang bagaimana ya memberitakan firman Tuhan? Aku kan gak pandai berkhotbah. Aku malu, disuruh nyanyi malu, disuruh menghafalkan ayat hafalan, males apa aja. Aduh, itu tuh gak ada apa-apanya sama tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tugas kita ialah mencontoh seperti Rasul Paulus. Tugas kita sekarang apa? Kita juga harus mewartakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan seperti Paulus dengan semangat, adik-adik. Contohnya apa? Contohnya dalam perbuatan kita sehari-hari, seperti kalau di rumah. Kalau di rumah kita membantu orang tua, sama saudara saling mengasihi. Terus mulai dari bangun pagi kita juga berdoa, dan hidup kita tuh mencerminkan firman Tuhan. Kalau terhadap sesama, apa yang kita lakukan? Kalau misalnya ada yang sakit, kita doakan. Kalau ada yang perlu bantuan, kita jangan cuek. Kita juga harus ikut membantu sesama kita. Terus udah gitu, kalau misalnya ada orang yang lebih tua di sekitar kita, kita juga harus hormati. Kalau kakak lihat sekarang ini, kadang-kadang kalau adik-adik bertemu sama orang yang lebih tua, cuek aja jalan. Apalagi kalau udah megang handphone. Aduh, itu siapa? Dia udah nggak tahu. Sudah tidak kenal. Yang penting yang dia kenal, hi guys. Nah, kita juga harus menghormati orang yang lebih tua. Dan kalau di sekolah, walaupun sekarang belum sekolah nih, tapi nanti kalau adik-adik di sekolah, adik-adik juga harus bersikap seperti anak Tuhan. Apa contohnya? Harus tertib. Tidak boleh mencontek. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai pembawa berita keselamatan. Jadi nggak perlu berkhotbah yang panjang-panjang, atau ada temennya misalnya, sini, kamu mau tahu nggak tentang Tuhan Yesus? Ini loh di Alkitab begini. Nah, kalau memang kalian sudah besar nanti, kalau kalian diberikan talenta untuk melakukan firman Tuhan, boleh kalian melakukan itu. Tapi kalau sekarang kita masih kecil, dengan sikap hidup kita sehari-hari, kita harus menjadi pelaku firman yang hidup dan semangat dalam mewartakan firman Tuhan sebagai pembawa kabar keselamatan. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh nanti tulis di komen. Ya, terima kasih. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan.
Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan khususnya melalui bacaan ini, biarlah kami boleh meneladani Rasul Paulus untuk kami boleh menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan, pewarta kabar keselamatan masa kini dalam tingkah laku dan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi kitab terbuka bagi sesama kami, ya Tuhan Yesus. Dan melalui rintangan yang dihadapi, kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, oh iya, kakak mau kasih aktivitas. Aktivitasnya adalah kalian boleh mereview cerita hari ini. Bukan review kakak ya, bukan. Review cerita hari ini, ngevlog di handphone, di gadgetnya masing-masing. Seperti aku mau, hai guys, saya mau mereview cerita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kira-kira seperti itu, dikirim ke kakak atau ke kakak-kakaknya yang lain. Oke, itu aktivitasnya untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau respon firman Tuhan nih. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Kak Ina musik. Yang kami sayang, kami bersyukur kepadamu mereka atas kedua orang tua kami lewat mereka. Engkau menciptakan kami, berilah mereka rezeki secukupnya, dan hindarkan orang tua kami dari mara bahaya, ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang belajar di rumah, ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang sedang belajar di rumah. Berilah dia kesehatan agar bisa belajar bersama lagi, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati gereja kami, berkati pendeta-pendeta. Kami juga ingin berdoa, Tuhan Yesus, berkati agar kami tetap bisa memuliakan nama-Mu walaupun dengan online. Khususnya kami PKPA-GPIB Jatikon. Berkati kakak-kakak layan yang sudah mempersiapkan IMPA online agar kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun hanya dari rumah.
pelajar Timothy Pemantau Sektor 13 Tuhan. Kiranya ditambahkan usianya Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, agar dia dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Dia rajin belajar Tuhan, serta selalu di dalam sekolahnya Tuhan, di dalam segala kegiatannya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan doa ini Tuhan kami mau tutup Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Ya, benar banget. Adik-adik bisa kumpulkan persembahannya melalui papa mama, atau bisa adik kirim melalui rekening, atau dikasih ke papa mama untuk dibawa ke gereja. Iya. Diberikan di kotak persembahan yang ada di gereja. Nah, Benar banget. sambil kita beri persembahan, kita menyanyikan lagu dari KC. Kidung Ceria 217. Beri padanya. Kaidah musik. Oke adik-adik, kita mau doa persembahan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Halo Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan bisa memberkati Engkau Tuhan, bisa memberkati gereja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita udah sampai di ujung acara nih. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199. Ya, 199. Ku suka menuturkan. Adik-adik, sekarang sudah waktunya kita hendak pulang. Mari kita bernyanyi sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat
dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kiranya damai, sejahtera, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai adik-adik dan juga kakak-kakak layan dan setiap telinga yang mendengar. Dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku firman yang hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75.